Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu, Bismillah. Bapak dari tadi nggak selesai minum, nggak selesai makan. Ambo baru kami minum. Enggak lo dia masuk dari tadi, Ustaz minumlah dulu Ustaz. Jangan samparono. Yo. Bapak, Ibu yang kami muliakan, aku berikan kabar gembira untuk Bapak Ibu. Pasai kabar awak ini Pak Ibu? Pasai kampe ya. Apa kata Nabi? Al-qabidu lil islami yawma idin kal-qabidi alal jumrah. Orang yang berpegang elok-elok, kuek-kuek, are-are, juagamu ketika itu sama seperti orang yang menggenggam batu baru dan menyala. Dipaci rasa kamu tabakar tangan, dilapihkan lapih dari Islam. Mana yang dipilih? Dipaci tangan rasa kamu tabakar. Kalau dilapihkan barunya lapih dari Islam. Mana yang dipilih? Tetap dipaci. Awak paci rasa tabakar kan rasanya. Dan tangan tabakar sebenarnya tidak itu. Cuma rasa-rasa saja. Cielai, anggaplah itu sebenarnya tabakar. Mati dah Pak. Indah, hanya mengorbankan ikut saja. Sementara kata Rasulullah, orang yang beramal di masa itu, pada masa itu, pahala mereka adalah 50 kali lipat pahala kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Tabulala incik mato para sahabat. Rasul-rasul nak percaya mereka mendengar. Kata mereka, ya Rasulullah, 50 rajulan minna am minhum. Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami ini, pahala mereka pada masa itu yang beramal di masa mereka itu, atau 50 kali lipat pahala mereka yang di zaman mereka? Tidak, kata Rasul, tapi pahala kali lipat, 50 kali lipat pahala kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Allahu Akbar. Asal Bapak istiqomah menjadi muslim kafah. Hari ko Bapak duha. Karena Bapak orang istiqomah, Ibu adalah orang istiqomah memegang Islam secara kuat. Duha Bapak Ibu pahalanya 50 kali lipat pahala duhanya para sahabat. Allahu Akbar. Bapak puasa sunat hari ko. Pahala puasa sunat Bapak sama dengan 50 kali lipat pahala puasa sunatnya para sahabat. Sama Pak. Karena apa? Karena Bapak melawan arus di zaman itu. Kalau mereka ada Nabi, hidup Nabi, ada apa-apa langsung ke Nabi Muhammad. Dan lingkunganlah penolong, Allah sesuai. Sementara di zaman kita juga melawan arus. Juga melawan arus Pak. Jiwa Pak masukkan anak Pak ke pesantren, cibi masyarakat dan warga Pak. Jadi anak so. Nah ya itu Pak, cibi orang minta ampun lah. Ya Bu, pakai jilbab dalam Ibu. Batu-batu orang lewat Ibu lewati. Aduh kemah sedang berjalan. Ibu pakai jilbab dalam, kemah berjalan gitu. Berjambi anak muda awak, gitu. Luar biasa itu Islam di zaman ini Pak. CME pada tinggi, PCI itu sumber paling luar biasa. Partai CME Indonesia. Zaman fitnah tapi siapa yang bisa bersabar di antara mereka pada masa itu, kata Rasulullah, setiap amal soleh mereka dikali lipatkan pahalanya dapat 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu pasti bangga wak beda, pasti bahagia wak beda, pasti istiqomah wak beda. Karena dengan jalan itulah kita mendapatkan penghargaan tertinggi oleh Allah di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam ini mula-mula datang aneh, dianggap oleh warga dan masyarakat luas aneh. Nanti di akhir zaman banyak orang menganggap Islam ini kembali menjadi agama yang aneh. Orang baru duyun masukkan anak di sekolah umum, kok ke pesantren dimasukkan jadi anak kau. Aneh ini. Itu anaknya berprestasi, otaknya cemerlang, yubana warasiyah baca Qurannya.
Harusnya ke sekolah SMP favorit kemasukan. Itu malah ke pesantren. Ayo nak pandai menjadi Hindu aja apaan bro. Anak muda bisa menjadi pemimpin nanti kuat. Sekolah kan juga sekolah favorit. Nggak tahu dehnya bahwa anak ini punya potensi menjadi ulama masa depan. Seperti UAS, Ustadz Abu Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Buya Tengku Zulkarnain, seperti Bakhtiar Nasir, seperti Masya Allah. Kenapa? Orang-orang sekarang mengutamakan CPN-nya untuk orang-orang yang ingin belajar menjadi muslim kafah. Bahkan di tingkat sekuler yang sedang memimpin oknum ya, di tingkat pusat sana, justru orang-orang yang taat, keluarga-keluarga taat itu dikatakan keluarga ekstrim, keluarga teroris, keluarga yang patut untuk dicurigai. Makin siaknya, makin kuat agamanya, makin patut itu dicurigai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Sempurna, Engkau adalah ilahuna la ilaha illa anta. Engkau adalah Rabbul Alamin. Kami ini makhlukmu, kami ini budak-budakmu ya Allah. Apa yang ada pada kami milikmu seluruhnya ya Allah. Bahkan nyawa kami dan sisa umur kami seluruhnya milikmu, ada dalam genggaman tanganmu. Kami seluruhnya pasti akan mati ya Allah. Dan kami tidak bisa lari bersembunyi dari Engkau, melainkan pasti akan pulang kembali kepadamu. Dan kami wajib mempertanggungjawabkan seluruh apa yang sudah kami buat dalam hidup kami ya Allah, di hadapan-Mu kelak, di mahkamah-Mu yang maha adil. Saat itu tidak ada yang bisa membela kami, tidak ada yang bisa menolong kami ya Allah. Engkaulah Zat yang maha perkasa, maha berkuasa. Kami angkat tangan-tangan kami yang bergelimang dosa ini ya Allah. Kami angkat tangan-tangan yang sering bekerja, memburu dan mengejar dunia, tangan-tangan yang jarang menolong agamamu, tangan-tangan yang kurang berprestasi untuk menolong agamamu, tangan-tangan yang tidak bisa bersaksi bahwa kami sudah menjadi para pejuang agamamu. Tangan ini sekarang kami angkat ya Allah. Tangan yang telah banyak melakukan kejahatan, kezaliman, tangan yang telah banyak mencetak dosa dan dosa ya Allah. Kami angkat tangan-tangan ini, dan bibir yang jarang berzikir, bibir yang belum menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, bibir yang rajin menghibah, memfitnah, menggunjing, bibir yang sering berdusta dan bersumpah palsu, bibir yang jarang istighfar dan berselawat untuk Rasulullah, bibir yang senantiasa berbicara tentang dunia, bahkan mungkin saja mengumpulkan banyak dosa-dosa. Bibir ini sekarang menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah, ya Rabbana. Engkaulah Allah yang kami sembah selama ini. Kami telah terikat janji dan sumpah bahwa jika Engkau izinkan kami hidup ke dunia ya Allah, bila Engkau keluarkan kami dari rahim ibu-ibu kami ya Allah, kami bersumpah kami kelak siap menjalankan agamamu secara kafah.
Kami siap ya Allah untuk mengikuti ajaran-ajaran-Mu dalam Islam ini secara kafah ya Allah. Tapi dalam kenyataannya kami telah menyelisihi janji kami kepadamu. Sebagian besar umur dan waktu kami pakai untuk memburu dunia ya Allah. Untuk memburu dunia ya Allah, membeli tanah, membuat rumah, menambah aset usaha ya Allah. Sementara sangat banyak rambu-rambu agama-Mu yang kami tidak pedulikan. Bahkan ada yang kami injak-injak dengan sengaja. Umur kami terus bertambah, usia pertemuan kami denganmu sudah semakin dekat. Sebentar lagi kami akan berbungkus kain kafan. Ya Allah, ya Rabbana, kami hamba-hamba-Mu yang telah banyak lupa dan lalai dengan hakikat hidup. Kami tidak menyadari bahwa dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk kami akan meninggal ya Allah. Dan dunia ini sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Kami melupakan hakikat itu. Sekarang kami angkat tangan kami kepadamu. Ya Allah Rabbal Alamin, Engkau Zat yang Maha Pengampun. Ampuni kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni seluruh masa lalu kami ya Allah. Antal Ghaffar, Antal Tawwab, Antal Afu, fa'afu anna ya Rabbal Karim. Ampuni kami ya Allah. Putihkanlah seluruh catatan hitam masa lalu kami. Putihkanlah seluruh catatan hitam yang mempermalukan kami kelak di hari kiamat dalam buku-buku catatan amal kami ya Allah. Ya Rabbana, bersihkan kami sebersih-bersihnya. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun. Tambahkan iman di dalam dada kami ya Allah. Kuatkanlah akidah kami ya Rabbal Alamin. Izinkan kami memiliki tauhid yang benar dengan la ilaha illallah. Izinkan kami setelah ini ya Rabbal Alamin belajar dan berjuang menjadi muslim yang kafah sebagai perwujudan sejati dari la ilaha illallah. Tidak akan ada yang akan kami ikuti dari ajaran apapun kecuali hanyalah ajaran Engkau ya Allah dalam Islam ini. Itulah satu-satunya yang paling kami utamakan dan hanya Engkau lah yang paling kami patuhi, kami taati. Ya Allah, izinkan kami punya iman yang kokoh dalam dada ini sehingga kami meninggal dunia kelak dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan kami melafazkan kalimat thayyibah di akhir hayat kami, la ilaha illallah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, berilah kami kesempatan dari sisa-sisa umur kami yang ada dengan pertolongan-Mu untuk menjadi pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah, untuk menjadi penolong-penolong agama-Mu ya Allah. Ringankan kami dalam beramal soleh, beribadah, membantu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan ringankan hati kami untuk membawa pencarian dunia kami ke kampung akhirat kami. Banyak kami dermakan untuk agama-Mu, kami infak, kami sedekahkan untuk tegaknya agama-Mu ya Allah, sehingga kami termasuk orang yang terkaya nanti pada hari kiamat karena pencarian-pencarian kami di dunia mampu kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah. Campakkan dan hancurkan kebakhilan, kekikiran dan kepelitan dari diri kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang menyesal, hamba-hamba-Mu yang merugi karena habis waktunya di dunia untuk mencari dan mencari, sementara dicari ditinggalkannya tapi tidak mampu dibawanya untuk menolong dan membantunya. Jangan Kau biarkan kami termasuk yang menyesal seperti ini kelak di hari kiamat. Ya Rabbana, sempurnakanlah pembangunan Masjid Jami' Indonesia Syam di Idlib Suria ya Allah. Sempurnakanlah pembangunan Masjid Jami' Uzma Center di Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al-Hufaz Ustaz Zulkifli Muhammad Ali ya Allah. Banyak orang yang sholat di sana, membaca Al-Quran di sana, qiyamul lail, melaksanakan ibadah-ibadah kajian dan pembelajaran Islam, maka pahalanya tercetak detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Alirkanlah seluruh pahala itu kepada setiap yang berinfak ya Allah di masjid ini ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah infak sedekah yang dikeluarkan oleh hamba-hamba-Mu pada hari ini di Masjid Al-Wusta ini ya Allah, seluruhnya Engkau terima sedekah mereka ya Allah. Dan Engkau berjanji akan memulangkan dan mengembalikan lebih banyak lagi di dunia ini untuk mereka. Sempurnakanlah ya Allah janji-Mu, Engkau yang maha menepati janji. Ya Allah, berkahi yang masih di tangan hamba-hamba-Mu ya Allah, dan berkahi pula anak keturunan mereka seluruhnya. Jadikanlah anak keturunan mereka anak keturunan yang soleh-soleh, yang baik-baik dan taat-taat. Bahkan jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang hafiz Al-Quran dan hafizah Al-Quran. Ya Rabbana,
Ya Rabbana, siapapun yang terbelit dan terbebani hutang di antara hamba-hamba-Mu ini ya Allah, dengan infak sedekahnya ini lepaskan mereka dari hutang-hutang mereka ya Allah. Siapapun di antara hamba-hamba-Mu yang sedang terhimpit masalah, dicekik dan dihantam oleh berbagai macam ujian yang bertubi-tubi, dengan infak wakaf sedekah mereka ini ya Allah, lepaskan mereka dari ujian-ujian yang menghimpit mereka ya Allah. Beri mereka solusi-solusi yang terbaik ya Rabbal Alamin. Siapapun di antara mereka ya Allah yang sedang sakit dan tidak sembuh-sembuh, maka jadikanlah infak wakaf sedekah mereka ini ya Allah sebagai mahar untuk penyembuhan dari-Mu buat mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan pahalanya untuk mereka selama masih ada umur bumi ini, mengalir pahalanya buat mereka ya Allah, dan menangkan mereka pada hari kiamat, karena mereka termasuk yang paling banyak tabungan akhiratnya yang mampu mereka tabungkan di dunia dan memberatkan timbangan amal soleh mereka di timbangan hari kiamat kelak. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin. Bapak Ibu, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita barusan. Amin. Kemudian, wahai Bapak Ibu kami cintai, saya berharap suatu hari kelak kita dipertemukan kembali oleh Allah di sini. Dalam keadaan Bapak Ibu semakin kuat imannya, semakin bagus agamanya. Insyaallah taala. Jika Allah tidak izinkan kita bertemu lagi di masa yang akan datang, mungkin saya yang duluan atau Bapak Ibu yang duluan, saya berdoa semoga kita dipertemukan Allah nanti di depan gerbang pintu surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, ini ada foto dari banner kita. Ini ada Bapak Ibu foto saja. Jadi bagi yang punya niat nanti, kan ada nomor rekeningnya, kirimkan lagi. Ada nomor kontak dan juga bisa dihubungi. Saya sudah transfer untuk 1 meter umpamanya. Saya tadi sudah transfer untuk 2 sak semen. Dan silakan Bapak Ibu. Juga di luar ada kotak-kotak amal. Siapa tahu ada yang sambil keluar, tambahkan lagi supaya doa tadi semakin besar hasilnya buat mereka. Tafadhol ada di luar. Oh ya, ini Bapak Ibu, Bapak lihat ini apa yang kami pajang di depan. Yang kami pajang ini adalah madu-madu murni yang telah kami sholatkan, telah kami doakan di ruqyah, disolatkan sholat hajat, lalu diruqyah dengan ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh segala macam penyakit. Kami doakan dengan ayat-ayat penghancur gangguan jin dan sihir, gangguan-gangguan syaitan, dan membersihkan, menetralkan gangguan ain. InsyaAllah sudah sangat banyak hamba-hamba Allah testimoninya mengkonsumsi madu-madu murni ini, Allah sembuhkan mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Allahu Akbar. Bahkan penyakit-penyakit medis pun sembuh. Ustaz, ini Ustaz menggalih dalam musaji Ustaz? Saya jawab iya, tapi ini menggalih antara bapak dengan Allah, antara ibu dengan Allah. Kenapa begitu Ustaz? Karena keuntungannya ini 100% adalah untuk menolong agama Allah. Nah, paham sekarang? Untuk menolong agama Allah. Cara kami menolong bapak ibu yang macam ini. Kami siapkan madu yang murni agar tidak tertipu. Lalu setelah itu kami doakan madu ini dengan ruqyah supaya bapak ibu disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Plus keuntungannya ada untuk agama Allah, untuk dai-dai, untuk santri-santri yang kita kirimkan ke Timur Tengah, untuk biaya pembangunan masjid kita, untuk menyantuni anak-anak yatim fakir miskin yang ke sekolah dan tidak mampu bayar di pesantren kita. Ini ke sana kita tembakkan Pak, untuk biaya fisabilillah. Jadi sambil membeli ini Bapak berobat dan minta kesembuhan dari Allah sambil menambah tabungan akhiratnya. InsyaAllah ya Bapak Ibu, bermanfaatlah hendaknya ada di luar sana, dapatkan, dan semoga Allah melepaskan Bapak Ibu dari segala penyakitnya dan dari segala gangguan sihir dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mari sekarang kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
Cuci anak-anak sekolah ini dengan gaya pendidikan ala-ala kafirin gini kok Pak. Oh, yang terjadi kepada anak-anak kita dalam sekolah dari SD, ada mulai dari TK, SD, SMP, tarik kata SD baru kini kok lah pandai berzina sesama inyo. SD baru lah pandai membunuh kawannya. Kini kok itu hasil pendidikan zaman kini, betul Pak? SD baru lah pandai membakar ibu-ibu induannya, kadang-kadang dia balikkan pulsa. SD baru lah berani melawan membulalang kapalnya, menyipak kali apanya. SD baru lah tawuran, SD lah besok ganja. Itu hasil pendidikan ala kafirin gini. Kalau dalam Islam, Masya Allah, umur 15 tahun kenal pendidikan Islam, setiap anak laki-laki wajib pandai tagak hidup dia titulah buang surah, lah pandai mencari nafkah yang halal, dan lah bisa menolong ayah dan keluarga umur 15 tahun. Umur 17 tahun lah bisa menjadi pemimpin sebuah negara. Itu standar pendidikan Islam Pak. Umur 17-18 tahun lah bisa dianggap menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi gubernur, lah bisa dianggap menjadi mufti. Itu pendidikan standar Islam. Tapi kalau pendidikan ala barat, umur 17 itu sadang kucing lagi benar. Sadang jahit-jahitnya nama sadang pancaruba, ya Pak ya. Ibu-ibu, anak-anak sekarang rusak. Ketika orang kafir yang memimpin, dia buat sekolahnya sekolah rusak. Tidak cerita tambah caci anak-anak ini dong, tambahan dia, tambah jahit, iyo betul bo. Tidak tua. Datang serang COVID, anak-anak tak boleh sekolah, pakai daring-daring. Tak pasuk abadikan HP, awak balikan pulsa. Tambah jahit anak awak mencari barangnya yang tak terbatas ada dalam HP itu. Tambah jahit. Lamara kejadian kini keluarga dibantai di anaknya gara-gara anak menonton kekerasan, mencari yang lucah, yang ngacur, induknya sendiri perkosa saudara. You benar mengerikan kini kau baik. Awak melawan arus kini kau melawan arus. Itu baru segi pendidikan. Kalau dibandingkan pendidikan Islam, akhirnya mengecekan solusi yang paling benar di akhir zaman awak kini kau. Bapak Ibu lebih percaya kau akhir zaman kini kau? Lebih percaya kan? Iyalah, lah masih kampek dah di ujung oleh. Itulah namanya akhir kok, Bapak Ibu. Solusi yang paling benar dalam dunia pendidikan bagi orang tua adalah wajib masukkan anaknya dari sejak PAUD, TK, SD ke sekolah berbasis Al-Quran untuk menjadi anak-anak yang nomor satu akhlak dan adabnya, anak-anak yang benar sholat dan wudunya, anak-anak yang betul baca Quran dan hafal 30 juz. Itu solusi, masukkan ke pesantren. Setiap anak Bapak Ibu wajib dan sekarang bertekad, anak aku wajib jadi ulama, ulama yang sama dengannya, ulama warasatul anbiya, hafal Quran 30 juz dengan bersih, mengerti isi dan maksud mana-mananya dengan benar, hafal puluhan ribu hadis, mengerti kitab tafsir, mengerti kitab mustalah hadis dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu, setelah itu baru anak setelah jadi ulama diarahkan menguasai satu bidang bisnis tertentu. Anakku ulama tetapi seorang birokrat, anakku ulama tetapi seorang pembuat pesawat, anakku ulama tetapi ahli otomotif, anakku ulama tetapi seorang peternak yang standar peternakannya terbesar Asia Tenggara. Masya Allah. Anakku memang ulama tetapi dia ahli komputer. Anakku ulama tetapi begitu, ulama dulu baru urusan kehidupannya agamanya punya kecenderungan. Maka lehnya buka, berikan keilmuan, caranya membuka usaha yang benar, dimagangkannya di tempat-tempat yang lah sukses. Wahai Bapak Ibu, itu gampang, tapi jadikan anak kita ulama dulu. Kalau anak kita ulama, Bapak Ibu sekeluarga besar akan selamat di akhirat. Di dunia nama Bapak Ibu harum. Ambo Pak, alun di mana Zulkifli Muhammad Ali lah, alun di mana sebenarnya. Tapi orang menganggap ulama. Kamu pun ambo pai, ambo bawa anak ambo, jo anak-anak ambo dihormati dan disegani, disayangi di orang-orang banyak. Ambo bawa orang rumah ambo. Kalau tak bukan ambo suaminya, orang rumah itu cenderung orang kebiasaan saja. Tapi setelah orang tahu itu orang rumah ambo Pak, langsung diistimewakan, didahulukan selangkah, didengarkan kata-katanya dan diberikan tampil yang terhormat.
Muhammad Ali, langsung mereka mencium tangannya, memeluknya dan sebagainya. Masya Allah, setelah mereka tahu. Jadi Pak, dengan ulama anak awak, bapak ibu harum sekeluarga besar. Lalu di akhirat mereka dieloknya ke dalam surga Firdaus sekolahnya. Di dunia kita dihormati dan mulia, sementara di akhirat kita menjadi penghuni surga Allah. Begitu Bapak Ibu, solusi pendidikan. Kalau tidak kita ikuti gaya yang ada, menyesal Bapak Ibu. Pitih habis menyekolahkan anak, dan anak tak pernah cari-cari ada. Cara solat saja dah tahu ni cara yang mana. Berdoa saja dah Allah bahasa serak. Ketikanya ke akad nikah disuruh baca Quran. Bakal 5 pihak nak pandai baca Quran tu. Ya Allah, menyasar Bapak Ibu, di akhirat ditanya oleh Allah tentang anak Bapak Ibu. Betapa banyak orang tua yang punya anak tidak tahu jalan menuju Allah, tidak tahu cara mencintai Rasulullah, tidak mengerti dan tidak mengenal sahabat-sahabat Rasulullah, tidak mengerti halal haram. Anak-anak inilah yang membuat ibu bapak menyesal. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang dulu saling menyayangi, dekat dan akrab di dunia, nanti di hari kiamat saling membenci, saling kutuk, mengutuk dan salah menyalahkan. Ayah mengutuk anak, laki mengutuk bini, bini mengutuk suami, anak mengutuk orang lainnya, saling membenci dan bermusuhan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena di dunia hidup mereka sekeluarga tidak dalam rangka untuk menjadi orang-orang bertakwa. Ya, ini sebab teko anak dan di sekolahan. Awak menggalih apa kapara, ibu ke kabur dan sebagainya. Tapi piti sekolah kan lebih sekolah anak. Kalau kami SD berfikir dia baca bisa menyambung ketika SMP. Itu sekolah kan. Awak tarik mencari dan anak tambah kadang tarik. Tetapi anak diko akan menjadi musuh dari bapak ibu. Kenapa? Karena anak dari kecil tidak dididik dulu dengan isi agama. Harusnya dipesantrenkan dulu, mulai dari TK, SD, SMP. Menangis anak di pesantren, menangis lah. Tanda awak sayang ke anak awak, patangihan anak. Betul apa? Sayang ke anak, patangihan. Sayang ke bini, tinggal, tidak tinggal loh. Ya. Nah itu Pak, menangis anak apa ada? Nak engkau ayah masukkan engkau ke pesantren, itu karena ayah sayang kepada engkau. Agar engkau tahu jalan hidup dengan tarang dan bana di masa depanmu. Bekolah kami engkau tinggi SMA nak, di pesantren, ayah akan sekolahkan engkau sekolah yang hebat untuk dunia. Nah masalah tu Pak. Bekonya arahnya ke maka otomotif, masuk mana juga perguruan tinggi, tingkat sekolah otomotif, sekolah teknik dan sebagainya. Silakan. Tapi dari TK, SD, SMP, SMA wajib pesantren dulu. Sampai duduk dia kaji, mengerti dia jalan yang mana, tahu dia yang hak dengan yang batil, bisa membedakan yang mana dengan yang salah. Kalau tidak menyesal Bapak Ibu seluruhnya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami cintai, di akhir zaman ini yang akan selamat adalah yang memiliki tauhid yang benar. Macam mana tauhid yang benar? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Disembah kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Menurut kamus bahasa Arab, ini kamus yang paling tebal di dunia Pak. Tabanya Pak Daud Barat, Lisanul Arab namanya, ditulis oleh Ibnul Manzur. Tabanya dari Siko sampai ke Maryam. Tabanya kamus namanya Lisanul Arab, lisan Arab. Di situ dijelaskan pengertian ibadah atau penyembahan. Apa yang maksud dengan menyembah itu? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Pengertian menyembah itu apa? Ternyata pengertiannya ada dua. Satu, tidak ada yang paling berhak diikuti ajarannya kecuali hanyalah ajaran Allah. Itu arti menyembah. Yang kedua, tidak ada yang paling ditaati, yang paling tidak ditakuti kecuali hanyalah Allah. Hanya Allah yang paling ditaati. Ketika Bapak lebih mengutamakan ajaran timur, ajaran barat, ajaran orang kafir, ketika Bapak Ibu lebih mendengarkan, lebih mengikuti ajaran mereka, Bapak tinggalkan ajaran Islam, Ibu tinggalkan ajaran Islam, maka Bapak Ibu ketika itu sudah menyembah selain daripada Allah. Jadi menyembah itu bukan hanya rukuk sujud dalam musajid, bukan hanya baca Quran, masyarakat umrah dan haji, bukan hanya sekadar itu. Yang menyembah itu adalah mengikuti seluruh ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Islam. Itulah yang dimaksud dengan tauhid yang paling benar, yaitu orang ini menjadi muslim dan sabananya.
Muslim ke saudaranya. Sementara yang sekuler kok murtad, Bu. Ibu tahu sekuler itu apa? Bu? Oh, Ibu. Alah makan siang, Bu. Alah. Tak ada sudah makan siang. Ambo semuidik sampai kini alum pernah makan siang. Alhamdulillah. Ambo makan nasi. Ibu makan siang ya cikgu tadi. Ambo tanya, rasa makan siang. Kata isi agak ibu kini kau bobo. Sampai dimakan siang tadi. Sampai makan siang. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang betapa banyak orang-orang yang menjadi sekuler gara-gara dapat pelajaran pendidikan sekuler. Ayah sekuler itu Pak Ustaz, sekuler itu merdeka apa tuh, salalawak atau apa modelnya gini Pak. Sekuler ini adalah pemahaman yang disebarkan melalui media televisi, koran-koran, melalui sekolah-sekolah universitas yang mana meyakini urusan agama hanya sebatas masjid. Sementara yang di luar masjid tidak ada urusan agama di situ. Itu sekuler tuh Pak. Kalau untuk urusan agama yaitu sholat, puasa, haji, bayar zakat, mengeluarkan sedekah, baca Quran, zikir, maulidan, umroh, itu urusan agama saudaranya tuh. Itu baru untuk Allah. Tapi di luar daripada itu semua, itu adalah urusan pemerintah, itu urusan dunia, urusan menggalih di pasar, urusan politik, urusan pendidikan, urusan kesehatan. Itu urusan dunia tuh. Nggak boleh dibawa-bawa agama kasinan. Sekuler. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sekulerisme atau ilmaniyah bahasa Arabnya murtad orang-orang yang punya keyakinan macam itu. Murtad Pak, kafirnya langsung. Makanya kata Rasul di akhir zaman banyak orang umat Abu paginya masih beriman, sorenya lah kafir. Sorenya masih ada iman, ada yang besok paginya langsung kafir. Dia kenapa? Dicuci otaknya lah yuyu pula katanya. Padahal dalam la ilaha illallah tidak ada ajaran yang akan diikuti kecuali hanya ajaran Allah. Kalau ajaran Allah Islam itu ajaran Allah. Islam itu kafah. Di pasar ada Islam, di kantor ada Islam, di dunia politik ada Islam. Dulu kaji Pak, ulama tak boleh membahas masalah politik tu. Politik hukumah, ulama hukum manusia mulia. Musaji jadi bawa politik dalam musaji. Buyung, jangan elok kaji kau. Nabi Muhammad membahas politik sejak beliau memimpin di Madinah Al-Munawwarah di masjid. Beliau khutbah tentang politik. Siapa yang mau diangkat, siapa yang mau diturunkan, bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara memimpin, bagaimana semuanya dikupas di dalam masjid. Bahkan masalah ilmu berkaitan dengan masalah perdagangan, ilmu berkaitan dengan masalah pernikahan segala macamnya di musaji saudaranya. Kalau ada yang bermasalah, sidangnya di musaji. Masjid itu pusat segala urusan agama Islam. Dan agama Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, sampai masalah politik, sampai masalah hukum, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, itu Islam ada saudaranya. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuki Islam ini kasadualahnya. Ijaz diambil Islam bagian musaji saja, bagian zikir ke zikir, sedekah ke sedekah, umroh ke haji, puasa zakat, itu dari Islam. Lalu bagian di luar dari Islam sinanda. Kami mengatur diri kami surang. Kalau itu kalian buat pada firman Allah surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adab. Siapapun yang membalah-balah Islam dan yang sebelah Islam diambil dan sebelah Islam yang lain dicampakkan di dunia muina di dunia, di akhirat muazab dia dengan azab yang parit kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menerima sebelah-sebelah. Ada nak PNS di antara kita? Mau tanya cik yang bekerja di kantor kecamatannya, kantor camat.
Ibu bertanya ke orang tua, Pak, boleh enggak nyo masuk setengah-setengah di kantor tu? Kerja di kantor umpamanya adalah 6 jam. Ambo ingin masuk 3 jam nyo. Diterima enggak di kantor tu, Pak? Dikeluarkannya. Kami syaratkan siapa yang masuk di sini harus total 100%. Kami itu. Seragam pun dituju. Seragamnya adalah iko harian itu, seragam iko harian itu adalah seragam iko. Itu bukan hati ambo yang penting menutup aurat. Ya, ambo kerja siko tapi seragam makan hati ambo. Tak bisa model itu doh. Harus mengikuti peraturan. Kasadalahnya. Apa saja, apa punya perusahaan, apa punya toko. Ternyata orang yang bakal ada di toko apa, di perusahaan apa akan hati saja. Ambo menyambi saja kecil. Apa terima tak? Pasti apa akan sampaikan, saya butuh orang yang bisa kerja full di sini. Saya akan gaji dengan gaji yang layak. Kalau kamu tidak bisa, keluar saja. Antri orang mau kerja di tempat saya. Tapi itu kerja Bapak. Pasti Bapak akan mencari orang yang mau total. Iku ingin masuk surga, tapi Pak Islam setengah-setengah aja. Mereka masuk surga itu. Yang berharap Pak, Allah tidak akan pernah mengizinkan masuk surga orang yang setengah-setengah. Ibu saja lah bertanya, Mucik. Kalau ada ibu, anggaplah ibu kok gadis-gadis juga. Kalau ada orang ingin menikah ibu, tapi hatinya setengah ibu, hatinya setengahnya untuk produksi yang lain apa? Tidak capek ibu jawab. Aku tahu pada setengah-setengah pun tidak ada nak ketujuh doh. Nah Bapak Ibu, Allah tidak suka hambanya masuk Islam setengah-setengah. Urusan mengalih itu urusan dunia. Jangan sampai masalah mengalih mengalih di musajid itu urusan dunia tu. Tak boleh musajid itu tapi suci kau. Mengalih itu urusan agama. Bahkan kata Rasulullah, orang yang berdagang dengan cara jujur, dia wajib masuk surga. Masya Allah. Apa yang tidak boleh dalam mengalih? Tipu menipu. Apa yang tidak boleh dalam mengalih? Cara perputaran uang dengan sistem riba. Apa yang tidak boleh dengan mengalih? Yaitu dengan cara berjudi dan sebagainya. Ini semua dibahas dalam Islam, Pak. Begitupun dalam masalah pernikahan dan seterusnya. Wahai Bapak Ibu, menjadi ahli tauhid di akhir zaman artinya adalah menjadi muslim kafah di akhir zaman. Itu solusinya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jam 2 lewat. Jam 2 itu selesai. Kalau lewat dan ampun tak boleh sampai ambo sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu aminkan bersama-sama nanti doa pemungkas itu. Seperti dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW kata para sahabat, kalau kami berkumpul, pasti Rasul akan memimpin doa dan kami mengaminkan semua. Kadang-kadang kata para sahabat, Rasul tunjuk salah seorang kami, kamu baca doa. Lalu Rasul dan kami semua mengaminkan. Jadi ini salah satu pemungkas pertemuan, harus tutup dengan doa. Jadi kita berdoa bersama. Setuju Bapak Ibu? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Jadi sebelum kita berdoa, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini apa penjelasannya ini? Ini masjid apa? Masjid Al-Ustaz. Masjid Al-Ustaz. Alhamdulillah, masuk dana dari penggalang dana sesi pertama tadi 11.515.000. Alhamdulillah. Tadi lah saya berikan, awak bolehkan kali mau balik. Awak bolehkan kali mau balik. Dikurangi 10 itu gaji Allah menangannya. Tapi kalau kita bolehkan, aku tambah untuk engkau wahai hambaku rezekimu, aku berkah yang ada di tanganmu dan anak-anakmu aku jadikan anak-anak yang soleh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, masalahnya untuk 2 masjid. Ya, untuk 2 masjid. Lagi pula awak menambah tabungan awak sendirinya. Baik Bapak Ibu, Ibu tidak cameh awak jalan sekali lebo. Masya Allah, keren ibu-ibu di alat panjang loh. Luar biasa. Apa Bapak nama ngeletek kalau saku Pak gini gitu. Nama gigi aja Pak. Tidak Pak. Justru cingkrak-cingkraknya ambil gitu. Apalagi warna-warna merah aku Pak. Ambil keluar nak mau sampai. Apa nak kamu menyelamatkan aku bisu aku? Itu kecilnya Pak. Apa nak kamu menolong aku bisu aku? Apa nak kamu membalikkan timbangan aku? Ambil aku capek. Masya Allah. Mana anak muda? Mana anak muda? Tidak buat dia makan siang Pak. Ambil kan tadi. Iya. Ibu dia makan kurang bilang Pak. Capek menarik. InsyaAllah mudah-mudahan sampai 5 balik. Kalau sampai 5 balik, baru kadang sindau para malaikat pencatat amal. Harta pun jadi bertambah.
sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah hartamu dengan mengeluarkan sedekah. Makin rajin bersedekah, makin bertambah Pak keberkahan harta kita dan banyaknya rezeki kita insyaallah taala. Sambil terus jalan, saya kasih saya berikan kepada Bapak Ibu seluruhnya ratapan salah seorang sahabat Nabi yang akan meninggal. Ternyata dia mengalami sedikit kondisi seperti orang disebut antara sadar dengan tidak sadar. Ternyata dia sedang diajak untuk mengarungi dimensi kematian. Di situ dia melihat sambutan di seberang kematian. Dia lihat amalannya, dia lihat sedekahnya. Saat dia melihat apa yang diperlakukan oleh Allah dengan sedekahnya, dimuliakan oleh Allah sedekahnya, dan dia pun disambut dengan mulia karena sedekahnya. Lalu dia berkata, "Onde mande, bahwa tidak lebih banyak dulu kau keluarkan ketika kau masih hidup." Itu terdengar oleh sahabat-sahabat lain. Jadi dia bicara seolah orang mati yang berbicara begitu Pak. Terdengar oleh yang lain. Kemudian tak lama kemudian dia berkata lagi, "Kenapa tidak lebih jauh?" Lalu dia berkata lagi, "Kenapa tidak yang baru?" Setelah dia bicara begitu berulang-ulang, Allah izinkan dia tersadar. Sahabat-sahabat di sekitarnya bertanya, "Kenapa engkau bicara begini, begini, dan begini?" Maka dia pun menjawab, "Tadi saya diperlihatkan di alam barzakh bahwa amalan-amalan saya, sedekah-sedekah saya diberikan sanjungan dan kemuliaan dan balasan pahala. Tapi saya menyesal, kenapa sedekah saya tidak banyak, kenapa sedekah saya hanya sedikit. Lalu ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Saya diperlihatkan antara jarak rumah saya dengan masjid, saya tempuh dengan jalan kaki untuk ke masjid. Ternyata pahalanya per setiap langkah dikasih lihat kepada saya. Lalu saya menyesal, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi dari yang ada ini." Jadi dia berharap rumahnya lebih jauh dengan masjid daripada rumah yang sekarang. Makin jauh makin banyak langkahnya ke masjid. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Begitu. Kemudian yang lain dia berkata, "Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Saya perhatikan apa yang saya berikan dulu berupa harta untuk orang yang membutuhkan, bekas-bekas saya, siso-siso, baju siso, pakaian siso, sepatu siso, ya barang-barang sisa dikasih disedekahkan oleh orang miskin. Lalu saya melihat bagaimana diperlakukan dan dimuliakan sedekah sisaan itu. Lalu saya menyesal, kenapa tidak yang baru yang saya sedekahkan?" Jadi begitu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kami di sini bergerak untuk menyelamatkan Bapak Ibu seluruhnya dalam sidang Allah nanti pada hari kiamat. Oh, Pak ceritanya itu Ustaz, menyelamatkan kami seperti apa? Begini Mbak, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih menurut syarat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadisnya hadis qudsi. Allah berfirman, "Hai hambaku," nanti ya di hari kiamat dalam persidangan bersama Allah, Allah berfirman kepada hambanya, kepada kita, "Hai hambaku, aku dulu sakit dan engkau tahu, engkau bisa mengunjungiku, kenapa engkau tidak datang? Kenapa engkau tidak membawa obat? Kenapa engkau tidak bantu? Hai hambaku, aku dulu kelaparan dan engkau tahu engkau bisa memberi aku makan. Kenapa engkau tidak datang? Kenapa engkau tidak beri aku makan padahal engkau mampu? Hai hambaku, aku dulu disakiti, dizalimi. Kalian tahu, kalian bisa menolongku. Tapi kenapa kalian tidak datang? Kenapa kalian tidak membantu? Kenapa kalian tidak menolongku?" Ini pertanyaan Allah untuk setiap kita nanti pada hari kiamat. Apa jawaban si hamba dalam hadis ini? "Ya Allah, bagaimana mungkin kami bisa menolongmu? Engkau sang maha perkasa, engkau yang menciptakan alam semesta, engkau maha kaya, engkau tidak akan pernah terkena sakit dan tidak akan ada yang bisa menzalimimu. Ya Allah, engkau yang maha pemberi, bagaimana mungkin engkau bisa dizalimi? Bagaimana mungkin engkau bisa sakit? Bagaimana mungkin engkau bisa kelaparan?
Dan bagaimana cara kami menolongmu? Allah menjawab, hai hambaku, ketika engkau di dunia, tidakkah engkau tahu ada hamba-hambaku yang kelaparan? Awak tahu tak Pak? Orang-orang yang kelaparan dengan berita. Sampailah kabarnya kawan. Ada videonya, ada televisinya. Apalagi Google terbuka, YouTube bisa disaksikan dengan mudah. Kita bisa menolongnya. Kalau dalam hadis tadi itu, engkau datang. Untuk datang ke Suria, Barat, itihyo. Pakai paspor, ongkos pulang pai, tidak lupa dari bahasa Arab. Teicio di sini dulu. Tapi ini cukup, kita tidak usah pergi secara fisik. Titipkan pada Indonesia. Ini untuk menghangatkan Suria di musim dingin. Kirimkan. Yang ini untuk membangunkan rumah-rumah darurat untuk saudaraku yang sudah tidak punya apa-apa di Suria sana. Dan ini untuk Masjid Allah di Idlib, Suria. Begitu Pak. Nggak usah fisik kita yang datang. Tidak usah pula kita beli tiket pulang pergi, kita urus pula visa, negeri lagi parah, nak pandai bahasa Arab, disipak orang mau balik sini dulu. Maka cukup kita titipkan solusinya. Wahai hamba-hamba Allah, tajawab di awal nanti pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kita sanggup jawab, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Setiap kali datang penggalangan dana dari NGO Muslim ke masjid kami, Engkau Maha Tahu ya Allah, hamba paling di depan tampil menyerahkan titipan kami untuk saudara kami yang kelaparan di Suria. Engkau yang menjadi saksi ya Allah. Itu kehendaknya Pak. Jadi datang Indonesia kemari bukan mengemis pitik apa, bukan meminta-minta tolong kepada ibu, tetapi untuk membantu ibu bapak supaya bebas dan selamat di dalam sidang Allah nanti pada hari kiamat. Bersyukur tidak? Datangnya Indonesia ini bukan ngemis-ngemis pada ibu bapak, tapi menolong ibu bapak supaya selamat nanti pada hari kiamat. Itu kedatangannya kemari. Ditambah ini darurat, ini bangun masjid ini darurat. Dan mereka bangun bukan main-main Pak. Maaf, kalau seperti ini 500 kali 500 meter persegi, isinya 2 tingkat. Kalau untuk di Indonesia mungkin ini sudah takarannya 3 sampai 4 M. Indonesia cukup dengan harga 1,3 M. Artinya apa? Mereka mengerjakannya secara profesional, secara teliti dan hati-hati, sehingga dana 1,3 M sanggup menyelesaikan masjid sampai finish. Ini menakjubkan loh Pak. Kalau orang di Indonesia banyak masuk ke satu, ya Pak ya, banyak sungai ke sungai, apalagi dana pemerintah. Kalau ini 1,3 M, 2 lantai Pak, full corak semuanya, besinya besar-besar, pengerjaannya profesional. Ini menandakan apa? Kejujuran yang ada pada NGO Indonesia ini. Maka jangan ragu lah. Saya kalau ada nelfon, Ustaz, saya punya dana Ustaz, mau untuk membangun masjid di Suria, lewat mana Ustaz? Saya rekomendasikan masukkan ke Indonesia. Ini nomor rekeningnya, ini nomor telepon, kontak personnya. Orang dari Amerika Pak, alhamdulillah ditembakkannya dana di sini. Kemudian pihak mereka dari Suria, dari masjid ini langsung terima kasih kepada bunda ini, dan telah kami terima, dan kami telah sekarang memberikan kepada semen, pasir, sebagainya. Sekarang kita sedang mengecor lantai 2. Semoga ini mengalir bla 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 bla. Begitu cepat prosesnya sehingga rasa tenang datang ke dalam dada orang-orang yang berinfak, karena transparan, sigap, cepat, dan tidak khianat. Makanya wahai Bapak Ibu, jangan ragu kita untuk menolong saudara kita di Syam. Setiap kali datang acara macam ini, walaupun ada penggalangan dananya, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, tiba balik mereka. Berarti bertambah tabungan ambo dan salamai ambo di depan Allah nanti pada hari kiamat. Begitu Bapak Ibu, ya. Cukup insyaallah taala untuk sesi pertama, sesi penggalangan dana. Dan ini juga sekali lagi ada 2. Satu di Suria, satu di Sumatera Barat. 2 masjid Bapak bangun bersama-sama. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kamu tahu Bapak Ibu lah banyak menolong pembangunan masjid di Madinah.
bangun masjid, bangun musala. Ambo yakin Bapak Ibu orang-orang yang soleh, orang yang dermawan. Walaupun ekonomi sedang baik dan payah ini Bapak tetap satu. Tapi berprinsip kita seperti prinsip para sahabat. Apa prinsip para sahabat? Mereka melupakan amal soleh yang dulu pernah mereka buat. Tidak mereka kanak-kanak. Prinsip mereka apa? Yang lalu itu belum tentu diterima oleh Allah. Semoga yang ini nanti yang akan menyelamatkan saya. Semoga yang ini nanti yang akan melindungi saya. Semoga yang ini yang memberatkan timbangan amal soleh saya kelak pada hari kiamat. Itu kayak seluruh sahabat Pak. Sehingga sahabat-sahabat dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummah, kalian betul-betul umat terbaik. Dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena gaya para sahabat adalah nisyanuhum a'malahum shalihah allati madat. Mereka melupakan amal-amal soleh mereka yang telah berlalu, dan mereka bersemangat untuk beramal dengan amalan yang sedang terbuka kesempatannya di depan. Itu gaya para sahabat. Sebagaimana dzikruhum dzunubahumul madiyah, mereka senantiasa mengingat dosa-dosa masa lalu. Kalau dosa kadang-kadang, sementara kalau amal soleh dilupu-lupukan oleh mereka. Itu menjadikan mereka istimewa di mata Allah. Kalau orang-orang awam apa? Dosonya berlupu-lupuan, amal solehnya bakalan beri. Ada penggalang dana untuk masjid, ala dulu, masjid itu dia satu dulu. Itu satu dulu. Di situ sartisasi bin dia masukkan. Bakalan dia apa? Padahal belum tentu itu diterima oleh Allah. Kalaupun itu waktu itu ikhlas, gara-gara dia bocorkan, itu masjid itu, masjid itu, hilang pahalanya saudara. Iya kan? Alhamdulillah. Apa Allah yang kami muliakan, sesi pertama selesai. Nanti kita dengarkan pengumumannya berapa. Kalau seandainya cukup menurut takaran orang-orang kampung di Alahan Panjang ini, maka kita bersyukur dan kita berdoa pada Allah. Tapi kalau kita dengar sebanyak orang dan kumpul sekiannya, ambil goyang sekali lain, jalan gitu sekali lain, mudah-mudahan bisa tergenapi. Jangan sampai 10 juta, 7 jutanya, 3 juta lewat aja. Dia setuju Pak? Setuju. Supaya bisa 10 juta. Kalau punya kumpul balik, wak bulan jadi 5 balik, wak aja 3 juta leh. Pokoknya kita bisa bulat supaya enak motongnya. Nah, kini masuk sesi kedua. Bapak, Ibu yang kami muliakan, kini yang memerintah dunia orang Islam atau orang kafir Pak? Iya. Setuju Pak tuh? Yakin? Kini yang memimpin dunia khilafah Islamiyah berpusat di Palestina sesuai dengan hadis Nabi atau belum? Belum. Berarti yang memimpin dunia sekarang siapa? Amerika. Itu di sebelah barat Eropa. Di sebelah timur siapa? Rusia dan Cina. Mereka yang memaci. Oi Bapak Ibu, mereka yang sedang memimpin dunia. Menurut Bapak Ibu, Allah lama mereka memimpin atau lama mau kasih muklah ribuan tahun atau ada 100 tahun ya? Belum sampai 100 tahun. Sejak tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 runtuh khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Sejak itu bumi dikuasai dan dipimpin oleh orang-orang kafir. Di timur dan di barat, kalaupun ada negeri-negeri muslim yang pemimpinnya muslim, pemimpin muslim ini seluruhnya diktator, bertangan besi, sentimen kepada Islam, zalim kepada kaum muslimin. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Betul apa tidak? Betul. Ada hadisnya tidak itu? Ada hadisnya, sahih menurut Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini dikatakan Imam Ahmad. Dari aku diutus sampai hari kiamat, kalian akan menghadapi 5 fase sejarah. Yang pertama kata Nabi, fase kenabian. Nabi Muhammad langsung yang memimpin kita ketika itu 23 tahun namanya. Setelah Nabi meninggal, masuklah fase kedua kata Nabi, yaitu fase Islam dan kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan sistem kekhalifahan, konsep kenabian. Dan itu berlangsung selama 30 tahun kata Rasulullah. Fase kedua. Setelah meninggal para sahabat-sahabat, masuklah fase ketiga. Fase di mana yang memimpin dunia ketika itu masih Islam, tapi para pemimpinnya menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, 1227 tahun.
Sang raja tetap dipanggil dengan khalifah, Pak, tapi sistem pemerintahnya sudah sistem kerajaan. Ini paling lama. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Di dinasti Bani Utsmaniyah inilah runtuh Islam di Turki. Ya. Nah, sekarang kita masuk fase keempat. Di fase keempat ini mulkan jabariyah, yang memimpin dunia, yang memimpin kaum muslimin, raja-raja yang diktator. Tidak suka kepada Islam, zalim kepada kaum muslimin. Terasa apa tidak? Di seluruh dunia ini benar apa tidak? Tapi ini kabar baik. Kenapa? Kita sudah hampir di penghujung fase keempat. Nanti kata Rasul fase kelima, kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran juga Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 55, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh, kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. Fase kelima ini daklah mulai insyaallah taala. Sekarang kita bahas fase keempat. Fase kita sekarang berada di sini, Pak. Di fase keempat ini umat Islam betul-betul melawan arus. Melawan arus. Tangan-tangan besi para penguasa membungkam keleluasaan para hamba-hamba Allah beribadah menjadi muslim kafah. Bahkan dikatakan ciri-ciri teroris bajak kulit, ciri-ciri teroris anak-anaknya masuk pesantren, ciri-ciri teroris wanita-wanitanya berjilbab dalam, ciri-ciri teroris keluarganya rajin ke musajid, ciri-ciri teroris wajahnya good looking atau good looking. Wajahnya barasi-barasi, rancak-rancak itu teroris kecilnya. Kurang ajar. Pak, coba baca lihat orang-orang Hollywood membuat film. Orang kafir itu kalau mereka membuat film, biasanya yang wajahnya cakep-cakep, ganteng-ganteng mereka jadikan sebagai apa? Sebagai jagoan kan? Sebagai lakon kan? Ya Bu? Lalu yang wajahnya jahat-jahat, sangar-sangar, bangar-bangar, itu dijadikan sebagai apa? Sebagai penjahat, ya kan Pak? Ini orang kafir buat Pak. Kalau menurut versi orang jahiliyah yang sedang memimpin, kata mereka ciri-ciri teroris itu adalah wajahnya barasi-barasi, nah rancak-rancak, nah kurang ajar kok. Sementara orang kafir saja, kalau mereka buat film, mereka pasti akan pilih orang-orang yang wajahnya bagus sebagai jagoan. Itu pertanda apa? Kebenaran akan diambil oleh orang-orang yang berwajah bersih. Indahkan ganteng tapi bersih Pak. Kalau rajin sujud, rajin wudu, ya, rajin istighfar, banyak ibadahnya, kuat sedekahnya, sehingga wajahnya bercahaya. Sementara orang penjahat, tukang mabuk, penjudi, pezina, jadilah wajahnya karuh-karuh. Betul Bu? Bingung bakal kui, rambut bakal tombe. Wahai Bapak Ibu kami muliakan, yuk kita kembali kepada topik kita. Sekarang kita sedang dipimpin atau dunia sedang dipimpin oleh orang-orang kafir. Wahai Bapak Ibu, apa firman Allah tentang ini? Alladzina kafaru yufsiduna wa la yuslihun. Orang-orang kafir itu kerjaan mereka, apalagi kalau mereka yang memimpin, membuat kerusakan dan mereka tidak akan membuat kebaikan. Orang kafir Pak, kalau dimadiakan memimpin Bu, nyerusak bumi kok, nyerusak makanan, nyerusak obat-obatan, nyerusak pendidikan, nyerusak budaya, nyerusak ekonomi, dirusaknya akhlak moral bangsa, dirusaknya kesedaraan Bapak Ibu. Kalau orang kafir yang memimpin, karena Allah mengatakan al-kafiruna, orang-orang kafir itu mataluhum kamatalil an'am, mereka itu mirip ke binatang. Binatang sudah masuk ke musajid, dirusaknya musajid kau tadi perancaknya. Rusaknya apalagi babi, kasadurkan boy. Anjian, si kau, kalau ini si kau dapat. Wahai Bapak Ibu kami muliakan, Allah mengumpamakan orang-orang kafir itu dalam Al-Quran dengan binatang. Masa iya binatang memimpin Pak? Pasti dia akan membuat kerusakan. Sebenarnya Allah tak rela, Allah tak rela orang-orang kafir yang memimpin. Tapi memang Baitullah sunnatullahnya di fase kafir itu memang mereka yang dulu memimpin. Masalahnya kini adalah awak yang di bawah ayuman kepemimpinan mereka, yubana marasul panik dingin Pak.
dituntut untuk mempertahankan eksistensi keislaman awak sendiri. Qu anfusakum, lanjut.